Lukas pasal yang ke-10 ayat, kita bacakan ayat yang ke-41 dan 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 42. Nah, saya bacakan firman Tuhan dan mari kita undang Roh Kudus untuk menyampaikan lebih daripada apa yang bisa kami sampaikan, sehingga ada bekal untuk kita dapat melewati masa-masa sulit yang terjadi di akhir zaman ini. Lukas pasal 10 ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Nah, saudara kasih, kami akan mengambil satu renungan, yaitu bagaimana kita dapat mengambil satu prioritas sebagai satu pilihan terbaik kita. Saudara terkasih, dalam perjalanan hidup semua adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk tertawa, bisa memilih untuk menangis, bisa memilih untuk diam, bisa memilih untuk berbicara, semua pilihan. Dan saya ingin sampaikan bahwa tiap-tiap pilihan itu tentu punya konsekuensi. Dan konsekuensi ini adalah bagian yang harus kita terima dari setiap pilihan-pilihan kita. Makanya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita mau Tuhan menyertai, mendampingi kita, sehingga setiap pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan tentu membawa kekekalan, saudara. Karena tujuan akhir kita tentu adalah sampai kita menuju tempat yang telah disediakan untuk kita, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudara terkasih, dari ayat yang kita baca tadi, dari satu perikop dari pasal yang ke-38, ada dua tokoh yang disampaikan firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi setiap kita, yaitu adalah Maria dan Marta, saudara. Nah, saudara, kedua tokoh ini telah menentukan pilihan mereka dalam mereka menyambut Yesus. Saya kurang tahu persis setelah kita datang ke tempat ini, pilihan apa yang kita telah ambil dalam rangka kita bertemu dengan Yesus. Tentu mulai dari kita sampai duduk di tempat ini, kemudian pada saat kita tadi penyembahan di awal ibadah, doa pembuka, dan puji-pujian, dan tentu dengan firman Tuhan sampai nanti kita keluar. Semua adalah pilihan-pilihan. Nah, sudah terkasih, tentunya saat kita melakukan segala sesuatu yang kita telah lakukan dan akan kita lakukan, sudah terkasih, tentu ada satu kerinduan kita dari Dia yang menjadi pusat perhatian kita, menjadi tujuan kita datang ke tempat ini, yaitu Yesus, yang memberikan satu penilaian bagi setiap kita, memberikan satu apresiasi dan penghargaan. Ya. Saya kurang tahu persis apakah di antara kita yang merindukan hal ini untuk kita terima, saudara. Saya seorang guru juga, sudah terkasih. Maka sebagai seorang guru, salah satu yang harus mulai dibangun dalam kegiatan kita mengajar adalah memberikan pujian dan apresiasi. Dan mungkin untuk kita orang tua ini juga harus mulai kita bangun untuk anak-anak kita, saudara. Karena lebih cenderung kita memberikan satu bentuk kata-kata yang menunjukkan satu kesalahan, kata-kata yang membuat dia itu terpojok atau dalam kesalahan yang
cerah gitu ya, daripada kita memberikan penilaian yang positif untuk dia. Nah, saudara kasih, dalam kisah ini ternyata ada penilaian yang diberikan oleh Yesus, yang walaupun saudara, kalau kita perhatikan reaksi kedua wanita ini dalam menyambut Yesus sangat berbeda. Di mana pada saat Yesus datang dan tiba di sebuah kampung, maka yang pertama menyambut dia adalah Marta. Saudara, sesuatu yang sangat baik dan bagus. Tapi saya ingin sampaikan, saudara, bukan langkah pertama yang menentukan seluruh perjalanan hidup kita, bukan. Nah, jadi saya ingin sampaikan langkah pertama, tetapi bukan menjadi sesuatu yang menjadi kesenangannya Tuhan, justru akan membuat kita kecewa dari hasil yang kita lakukan. Ya. Ini juga yang selalu saya tekankan dalam diri saya, dalam melayani Tuhan, dalam beraktivitas. Ya. Termasuk juga saya sampaikan ke anak-anak saya. Artinya bahwa segala sesuatu kita harus libatkan Tuhan, sehingga Tuhan yang mendorong kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan dalam kisah ini, kalau kita lihat bahwa Marta itu begitu antusias dan menerima Yesus di rumah. Satu respon yang sangat baik. Nah, di satu sisi ada Maria yang merupakan saudara Marta. Dia hanya duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya dalam ayat 39. Sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Nah, saya terkasih, tentunya yang menjadi penilaian kita, pastinya kita akan memilih Marta telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Karena respon mereka menyambut Yesus, melakukan sesuatu dalam rangka pelayanan kepada Yesus. Artinya bahwa Marta berusaha untuk melakukan sesuatu kepada Yesus. Tapi ternyata sebaliknya, kalau kita lihat Maria, dia berusaha menanti Yesus melakukan sesuatu terhadap dirinya. Makanya sudah terkasih dalam ibadah ini, di tiap-tiap ibadah persekutuan, kita rindu Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita puji-puja, dan olehnya lah kita datang ke tempat ini. Kita rindu Dia mau melakukan sesuatu untuk kita, lebih daripada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Rasanya pelayanan kita dibanding dengan pelayanan Tuhan kepada kita sangat jauh, sudah. Tidak terhitung apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita dibanding apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, sekali lagi, apa yang menjadi prioritas dan pilihan kita kepada Yesus tiap-tiap hari dalam perjalanan kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita akhirnya mendapat penilaian, dan penilaian ini menjadi satu bekal dalam kehidupan kita yang sampai kepada kekekalan. Bisa kan mensyukuri, saudara, kata dari ayat 42 terakhir yang berkata, yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diambil daripadanya. Dari siapa? Dari Maria. Nah, saudara terkasih, adakah pernah kita lakukan bahwa pilihan Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya,
pilihan terbaik dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita. Sehingga kita tidak pernah salah untuk melakukan sesuatu, dan apa yang kita terima dan peroleh itu akan tetap kekal dalam kehidupan kita. Bukan soal banyaknya, bukan soal jumlah, tapi soal damai sejahtera yang tidak pernah diambil daripada kehidupan kita bila kita terus dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya dalam setiap apapun yang sedang kita rencanakan dalam perjalanan kehidupan kita. Adakah saudara suatu ketika sudah doa benar-benar, sudah sungguh-sungguh doa puasa malam, tapi kita malah nggak mendapatkan apa-apa, tapi saudara tetap memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita? Adakah pernah seperti itu? Atau kecewa? Jadi untuk itu saudara kasih, sekali lagi, mari kita belajar supaya pada akhirnya Tuhan memberikan apresiasi dan penilaian. Karena dalam ayat 40, sekali lagi bukan ukuran kita sibuk, bahkan dikatakan di sini sibuk melayani Yesus. Malah Yesus katakan kepada Marta, dari apa yang dia lakukan, maka pada akhirnya dia akan menilai orang lain, bahwa orang lain tidak mampu dan tidak sanggup melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara terkasih, saya ingin sampaikan bahwa dalam hari-hari ini perjuangan kita memang perjuangan untuk orang-orang kita cintai dalam keluarga. Tapi saya ingin sampaikan, perjuangan kita adalah perjuangan menyangkut diri sendiri. Dan salah satu ciri khas dari orang-orang yang melayani tetapi tidak tulus, tidak sungguh-sungguh dia lakukan untuk Yesus, sama dengan apa yang dikatakan oleh Marta dalam ayat 40. Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Adakah tiap-tiap hari dalam perjalanan kita, dalam kita beraktivitas, rasanya kita tidak mampu dan tidak sanggup dalam hati, kita ingin dibantu oleh orang-orang lain? Suamiku kenapa diam saja, anak-anakku kenapa diam saja, istriku kenapa begini? Anak-anak. Nah, saudara, banyak kali di tengah-tengah perjalanan kita sehari-hari muncul realisme. Tentunya momen sukacita dan damai sejahtera itu akan hilang dari kehidupan kita bila mana terjadi seperti ini. Tetapi Yesus berkata dan menjawab Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara terkasih, untuk pagi ini kita diingatkan, memang kita sangat perlu banyak dalam perjalanan kehidupan kita. Karena memang dikatakan dalam firman bahwa hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin ada saudara lihat fenomena Indonesia gelap. Saudara, saya ingin sampaikan, jangan sampai kita mulai apatis melihat fenomena ini. Ini adalah firman hidup yang mengingatkan kita supaya kita mengambil bagian yang terbaik dari seluruh yang kita saksikan, dan kita ada di dalamnya untuk terus bekerja. Anak saya berat, saudara,
beberapa waktu lalu dia kirim foto dengan saya, dengan kami suami istri. Dia lagi pegang sepatu. Terus dia bilang dengan saya, dengan istri, seumur-umur baru ini saya ikut demo, katanya. Ikut demo. Karena katanya perlakuan terhadap dosen itu, padahal sudah level S2 pendidikannya, dengan dinas-dinas lain yang hanya S1, itu gajinya itu seisinya luar biasa. Ada teman anak saya itu baru masuk sudah 6 juta lebih. Berapa bilang waktu diterima gaji pertama lama 2 juta katanya. Padahal dosen, saudara. Berat ke depan. Apakah pada akhirnya dalam kita melakukan ini, kita mengambil posisi seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Untuk itu nasihat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, pada setiap kita hanya satu yang perlu, hanya satu yang menjadi prioritas, hanya satu pilihan terbaik untuk kita, yaitu Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Saudara, inilah yang perlu harus kita lakukan setiap hari, mengambil bagian yang terbaik. Apa itu, saudara? Yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Saudara terkasih, bisa jadi kita wujudkan ini seperti Maria. Kita mengambil santen, kita merasa bahwa Tuhan itu ada, dan kita terus mendengarkan suara. Tapi saya ingin sampaikan, bukan hanya dalam situasi seperti itu. Ini bisa kita lakukan tiap waktu dan tiap saat, di mana saja, bahkan dalam aktivitas tersibuk dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita, dan terus memberikan arahan-arahan dan memberikan tuntunan, memberikan pengajaran. Adakah di antara kita setiap hari kita sering terus mendengarkan suaranya dalam kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita? Mungkin ada di tempat ini keluargaku yang juga jadi guru. Jadi guru itu sudah terkasih sangat berat. Contoh seperti kami ada sekitar 8 kelas, mengajar materi yang sama 8 kelas. Di kelas pertama masih semangat, kelas kedua udah mulai kurang, kelas ketiga, kelas terakhir saudara seperti apa? Rutinitas seperti itu terus. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan kalau ada keluhan-keluhan yang mungkin Anda pernah di hati saya. Tapi yang saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya selalu mendengarkan suara Tuhan memberikan semangat, walaupun dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Mungkin ada di antara saudara yang lebih berat pekerjaan dan aktivitas. Mari saudara, pilihlah seperti Maria, yaitu terus mendengarkan perkataannya, sehingga sudah terkasih kita tidak akan pernah salah dalam menjalani hari ini. Nah, saudara terkasih, ternyata Maria memilih bagian yang terbaik ini tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Ada proses, dan saya yakin proses ini harus mulai kita ingat, saudara,
supaya kita sadari siapa kita dan siapa Yesus yang kita harapkan setiap hari hadir dalam hidup. Nah, kalau melihat sejarah atau kisah daripada Maria, maka dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 39, Maria ini adalah Maria yang sebenarnya punya latar belakang hidup yang benar-benar penuh dengan dosa. Wanita sundal. Tetapi dia mengakui dosanya dan bertobat. Dan pada akhirnya dalam Lukas pasal 7, Maria mendapat pengampunan dari Allah. Ini yang harus mulai kita bangun setiap hari, yaitu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini berdosa. Saya sudah terkasih sering ikut misa. Kalau di tempat kami itu ada misa rutin. Tapi saya sangat kagum dengan doa di ritual mereka itu adalah di mana mereka mengucapkan saya sungguh berdosa, sungguh berdosa. Kata-kata ini sering saya dengar saudara tiap-tiap doa mereka. Artinya ekspresi kesadaran berdosa ini ada dalam kehidupan mereka sudah. Dan itulah yang juga diwujudkan oleh Maria. Saudara terkasih, saya tiap hari dan tiap saat kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia penuh dengan dosa, dan kita rindu ada pengampunan, ada pengakuan dari setiap kita, ya pikiran, ya perasaan, tindakan kita. Adakah yang berani tunjuk tangan bahwa kita tidak berdosa tiap-tiap hari? Nah, ini sudah terkasih yang dilakukan oleh Maria, sehingga dalam Lukas pasal 7 ayat 47 dia mewujudkan pengampunan dari Tuhan dengan mengasihi Yesus. Dia bukan tidak bekerja, dan hasil pekerjaan ini dicatat oleh Alkitab. Saudara boleh lihat ke Marta, saudara. Catatan tentang dia sangat kurang. Mungkin dalam kisah ini, inilah catatan dia terakhir. Apakah saudara rindu Tuhan mencatat seluruh perjalanan kehidupan kita? Kita harus memilih sama seperti ini. Bukannya dia, kenapa saudara? Dalam kitab Lukas, Maria inilah yang mengumpulkan seluruh gajinya dengan membeli minyak nawastri, dan minyak nawastri ini dibawa dan dipersembahkan, ditumpahkan di kaki Yesus. Saya rasa ini pelayanan yang terbaik. Kalau lihat harga daripada minyak nawastri itu adalah minyak yang seluruh gajinya 1 tahun dikumpulkan untuk membeli. Nah, saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu harus terlihat, nggak perlu harus diekspos, saudara, tapi benar-benar nyata. Maka saudara terkasih, adakah di antara kita punya kerinduan memberikan satu kejutan-kejutan perbuatan cinta dan kasih untuk orang-orang yang kita cintai yang di sekitar kita, atau terlebih kepada Tuhan? Pernahkah kita membuat kejutan kepada Tuhan sebagai wujud rasa cinta kita kepadanya, yang pada akhirnya Yesus katakan, aku sayang kamu, aku mencintaimu. Itulah yang dilakukan oleh Maria, dan luar biasa saudara terkasih, yang pada akhirnya
Apa yang dilakukan oleh Maria selalu memberikan hal positif kepada Yesus, dan Yesus memberikan apresiasi. Makanya saudara, tiap hari kita sedang merindukan apapun yang kita lakukan yang menjadi pilihan dan prioritas kita, Tuhan selalu memberikan jempol kita, penilaian baik dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, dalam seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya terkasih, saya tidak sempurna, tapi saya sangat merindukan, khusus untuk orang-orang yang saya cintai, termasuk terutama untuk anak dan istri saya, saudara. Mereka masih tidur. Saya bangun biasanya jam 4 dan tidur. Saya sudah siapkan sarapan mereka, keperluan mereka. Saya berangkat, kadang-kadang mereka belum bangun. Tiap-tiap hari saya pengen berikan kejutan-kejutan. Kenapa, saudara? Karena rasa cinta, rasa sayang. Saudara tidak harus menjadikan saya sebagai contoh, saudara, bukan. Tapi Yesus menjadi tolong sempurna, saudara. Kenapa? Dia rela mati untuk kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Untuk itu saya terkasih, mari ada nasihat bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan nantinya Tuhan juga akan melakukan yang terbaik untuk kita. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas utama apa? Pilihan terbaik apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya rasa apa saja yang kita sedang butuhkan, Tuhan akan tambahkan lagi. Saya percaya bahwa dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan melulu saudara-saudara baca ini tiap hari sampai lupa kerja, bukan. Saya rasa wujud daripada firman ini harus ada dalam diri kita, termeterai dalam diri kita, sehingga firman ini yang mendorong kita untuk melakukan apapun, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan seturut dengan firman, dan firman itu akan membela kita untuk menemukan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi saya terkasih, prioritas utama, pilihan terbaik adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Maria, yang pada akhirnya saudara tahu, harapan satu-satunya, andalannya, satu laki-laki di keluarganya yang sakit, yaitu Lazarus. Karena Maria telah mengambil yang terbaik, duduk diam dan mendengarkan perkataan. Waktu Lazarus meninggal, saudara, maka Tuhan bangkitkan Lazarus dan dia kasih kembali kepada Maria. Mungkin ada di antara kita yang harapan kita sudah mulai padam, bahkan sudah pada mati. Belum terlambat, saudara, untuk kita menemukan kembali harapan-harapan itu. Harapan itu dikembalikan kepada kita dengan cara apa? Yaitu mencari kerajaan dan kebenaran. Kemudian yang kedua, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, 1, 2, 3.
latihan badani terbatas guna. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup. Katakan amin. Hidup yang akan datang ditentukan oleh ibadah. Latihan jasmani itu terbatas, tapi firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan saya terkasih berlomba-lombalah beribadah, karena ternyata ibadah itu berguna untuk segala hal. Karena di dalam ibadah itu ada janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, maka saya terkasih mulai prioritasnya. Jadi pilihan terbaik, mari beribadah. Keluarga, pribadi, masing-masing pribadi beribadah. Supaya apa? Supaya seluruh janji Tuhan kita dapatkan. Dan yang terakhir, mari kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita baca bersama-sama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 23 kita baca sampai dengan ayat yang ke-25. Kolose pasal yang ketiga, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yesus adalah Tuhan dan kamu hamba. Barang siapa berbuat kesalahan, jangan menanggung kesalahan, karena Tuhan tidak memandang orang. Pilihan yang ketiga adalah mari perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sujud di atasnya, ku bagi hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia baharui hatiku, sesuatu terjadi di